Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Supran, Widyawiswara Ahli Utama dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana strategi delivery pembelajaran pada PKP. Namun sebelum saya masuk ke strategi delivery pembelajaran PKP ini, eh, pada agenda 2, maka saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, kita sangat berharap bahwa kompetensi akhir yang dibentuk dari BPKP ini tentu adalah kompetensi kepemimpinan pelayanan. Sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan pengawas yang merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, eh, materi agenda 2 di PKP ini kita akan bicara tentang diagnosa organisasi, kemudian berpikir kreatif dalam pelayanan. Yang ketiga, kita akan membicarakan membangun tim efektif. Dan yang keempat, kita akan bicara tentang bagaimana kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tentu di dalam proses pembelajaran nanti, ya kita sangat berharap kepada peserta dengan memiliki kemampuan mendiagnosa masalah dan menemukan gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi yang efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Baik Bapak Ibu sekalian, strategi di pembelajaran dalam blended learning ini ada 2 tahap. Yang tahap pertama adalah e-learning sebanyak 20 GP. Lalu secara sinkronus kita akan berikan sebanyak 6 JP, lalu asinkronusnya sebanyak 14 JP di tahap e-learning. Kemudian di klasikal kita akan memberikan selama 26 JP, ya, 26 JP yang kita bagi menjadi tiga kali pertemuan. Nah, untuk pada saat tahap e-learning melalui sinkronus, itu yang pertama, pada hari pertama kita menggunakan 2 jam mata pelajaran. Tentu strategi yang saya kembangkan adalah tidak lupa dengan salam dan sapa dengan hangat pada peserta agar terjadi harmonis. Kemudian kita melakukan perkenalan, ya, dan membangun rapport building, trust, dan ice breaking. Kemudian tahap berikutnya melakukan tanya jawab, bagaimana pengalaman peserta tentang kepemimpinan pelayanan didukung di lingkungan kerjanya. Tahap berikutnya adalah menjelaskan overview keterkaitan agenda 2, kepemimpinan pelayanan dengan agenda 1, kemudian agenda 3 dan agenda 4, serta keterkaitan dengan kompetensinya di akhir dari PKP itu. Tahap berikutnya adalah pada hari pertama juga saya akan memberikan pembahasan isi yang telah dibuat oleh peserta. Pilih secara acak isinya yang akan dibahas. Lalu tahap berikutnya saya akan memprosesnya melalui pendalaman dan penguatan materi agenda 2, kepemimpinan pelayanan. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan tugas individu hari ke-1, membuat ide aksi perubahan individu peserta melalui diagnosa organisasi, dan kita minta merancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Di dalam pembahasan tugas individu itu melalui asinkronus belajar mandiri, di tugas individu itu kita minta peserta untuk mendiagnosa
pelayanan organisasi dan identifikasi gagasan perubahan. Tentu hal-hal yang saya tekankan. Pertama, lakukan analisa terhadap unit kerja Anda dengan melakukan analisa di lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, berdasarkan hasil analisa di lingkungan eksternal, lakukan penentuan inisiatif strategi organisasi yang menggambarkan kondisi pelayanan yang diinginkan beserta ukuran keberhasilannya. Yang ketiga, yang selalu saya minta, lakukan analisis elemen internal organisasi saat ini, ya. Kemudian yang keempat, tentukan kondisi yang diinginkan, dari elemen internal organisasi sebagai respon terhadap hasil analisa lingkungan eksternal organisasi. Kemudian yang saya minta juga peserta untuk melakukan identifikasi gagasan kreatif sebagai upaya pelayanan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan. Jadi pada saat ya asinkronusnya itu selama 14 jam pelajaran itu dipakai untuk membuat tugasnya. Kemudian terakhir, tentu di hari pertama itu di sinkronus, yaitu melalui e-learning itu memberikan motivasi melalui video pendek. Selanjutnya hari kedua itu kami berikan waktu selama 4 jam pelajaran. Ya tentu kita akan menyampaikan salam dan sapaan hangat pada peserta. Tahap berikutnya penyampaian tujuan dan pembelajaran dan pokok-pokok bahasan. Tahap berikutnya saya akan melakukan bahasan tugas kelompok hari ke-1 untuk memberikan umpan balik dengan tanya jawab dan diskusi. Lalu berikutnya pendalaman dan penguatan materi agenda 2 melalui pembahasan tugas kelompok dan individu hari ke-1 yang telah dibuat oleh peserta. Selanjutnya tahap berikutnya saya akan menjelaskan tugas individu ke hari kedua, menyempurnakan ide aksi perubahan individu peserta melalui diagnosa organisasi dan merancang strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya. Di tugas kelompok ini kita berikan waktu melalui asinkronus sebanyak 6 jam pelajaran. Tugas kelompok di antara lain yang saya akan berikan adalah bagaimana mendiagnosa pelayanan organisasi pada salah satu instansi peserta. Saya minta peserta pilih hasil isu pelayanan organisasi pada salah satu instansi peserta pada tugas individu yang lalu. Jadi harus ada kesepakatan. Pilih di antara anggota itu instansi mana yang harus difokuskan. Yang kedua, tentukan solusi kreatif pelaksanaan pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan serta membangun tim kreatif yang akan mendukung peningkatan pelayanan. Kemudian pada saat blendednya, klasikalnya, itu akan kita tempuh sebanyak 26 JP. Di hari pertama itu di hari diklat itu pada hari 29 kita berikan pertama adalah 9 JP di kelas klasikal. Tentu kita menyampaikan salam, sharing pengalaman belajar klasikal, lalu penyampaian tujuan pembelajaran dan pokok-pokok pembahasan pertemuan klasikal kedua. Kemudian bagaimana memotivasi, membangun pemahaman yang kuat, tanggapannya, lalu menjelaskan rencana pembelajaran klasikal di agenda 2. Kemudian melakukan tanya jawab pendalaman materi agenda 2 kepemimpinan pelayanan dengan menggunakan metode yang menarik. Tentu ini agar mereka termotivasi. Tahap akan saya lakukan adalah pembahasan tugas individu. Ide aksi perubahan pada hari ke-1 dan kedua di tahap e-learning. Itu akan kita coba bahas kembali tugas-tugas individu itu. Tahap berikutnya yang saya akan lakukan pada hari pertama di klasikal itu adalah pemaknaan tentang pentingnya diagnosa organisasi sebagai langkah awal menjadi pemimpin perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik di unit kerjanya. Kemudian tahap berikutnya pemaknaan pentingnya berpikir kreatif dalam memberikan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya
organisasi atau instansinya melalui diskusi kelompok. Kemudian, memberikan motivasi melalui video pendek untuk menyegarkan kehangatan, membangun pemahaman yang bagus. Kemudian di hari kedua di klasikal ini, saya akan menyampaikan selama 12 jam pelajaran. Ya, kemudian di hari diklatnya adalah pada hari ke-30. Yang pertama, ya tentu kita membuka sesi hari kedua dengan menyampaikan salam bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, ya, dan review pembelajaran yang sebelumnya. Lalu saya lakukan tanya jawab, pendalaman penguatan materi, agenda 2 terkait pengalaman peserta mengelola tim efektif di new normal. Lalu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dengan ice breaking-nya. Kemudian tahap berikutnya adalah memfasilitasi role play peserta secara berkelompok dalam membangun kepemimpinan melayani dan mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan di era new normal. Kemudian penguatan dan pemaknaan kegiatan role play dalam membangun tim efektif di era new normal, memberikan kuis kepada peserta untuk melihat penangkapan selama diklat baik di e-learning maupun proses di klasikalnya. Kemudian memberikan motivasi untuk memperkaya gagasan inovasi dalam ide aksi perubahan, sehingga peserta begitu kembali dari diklat dalam action di instansinya akan mudah melakukan aksi-aksi perubahan sesuai dengan kondisi dinas badan yang ditempati. Nah, kemudian di klasikal ini juga saya akan melakukan di hari ketiga. Pada hari ketiga ini saya akan mengajak peserta selama 5 JP, jam pelajaran. Tentu membuka dan tahapan yang saya lakukan adalah membuka sesi hari kedua dengan menyampaikan salam menciptakan suasana pembelajaran kondusif dan review pembelajaran yang sebelumnya. Lalu saya buka tanya jawab pendalaman penguatan materi agenda 2 terkait dengan pengalaman peserta mengelola tim efektif di era new normal. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran kondusif dengan ice breaking. Ya, kemudian pemaknaan pentingnya, tahap berikutnya adalah pemaknaan pentingnya berpikir kreatif dalam memberikan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi instansinya melalui diskusi kelompok agar lebih kekuatan saling tukar pikiran dengan para anggota berdasarkan pengalaman-pengalaman di instansinya untuk bisa diterapkan, bisa dijadikan contoh yang terbaik dalam meningkatkan kinerja di organisasi di mana peserta bertugas. Terakhir, tentu saya akan memberikan motivasi melalui video pendek sebagai penyegaran karena tadi sudah lelah berpikir, berdiskusi dan lain sebagainya, maka video pendek itu memberikan sebuah gambaran apakah video pendek nanti yang berkaitan dengan kita contohkan satu unit organisasi yang memiliki keberhasilan pelayanan kepemimpinan pelayanannya dan lain sebagainya agar menjadi satu bentuk kemampuan yang bisa dibangun di dinas ketika selesai melakukan diklat kepemimpinan pengawas. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan dalam hal strategi delivery pembelajaran pada kesempatan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.